Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sore ini teman-teman, saya masih seputar itu-itu aja ya. Gak bisa bergerak-bergerak. Bagaimana ini? Karena belum selesai-selesai. Bahkan muncul lagi katanya perihal tentang PIK 1, PIK 2 ya. Bahwasanya kades yang kemarin ditahan sudah dilepas. Dan sekarang masyarakat yang berada di sekitar sudah mulai melakukan demo-demo yang mungkin menuntut hak-hak mereka. Tapi kita bukan ke situ teman-teman ya, masih seputar tentang ijazahnya Pak Jokowi. Banyak para narasumber atau mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, bahkan dan keempat sahabat kita ini sudah dilaporkan dengan pasal 160 KUHP. Bahkan katanya Pak Amin Rais juga. Baik ya. Seperti sore ini saya akan mengutarakan kenapa saya juga menginginkan keterbukaannya dari Pak Presiden Jokowi, mantan presiden ya. Karena pada waktu ketika ada masyarakat ataupun katakanlah aktivis, bahkan TPUA yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi, namun tidak dipertontonkan atau tidak ditunjukkan ijazahnya sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya di beberapa orang atau beberapa jurnalis ya. Inilah yang menjadi pertanyaan, ada apa sih sebenarnya? Apakah bagaimana ya teman-teman ya? Karena negara kita sudah terlalu banyak korupsi-korupsi, bahkan kita sedikit agak tahu informasinya. Oleh karena kita condong ke perihal tentang ijazah. Apakah ini sandiwara yang bisa menyebabkan kita itu lengah dan kita terusnya ke masalah ijazah dan masalah yang lain kita tidak mengetahui lagi, termasuk ya PIK 1, PIK 2 ini lagi dalam kondisi lagi hangat-hangatnya, di mana kades katanya dibebaskan ya. Tapi baiklah ya teman-teman, sahabat-sahabat, kenapa saya juga sebagai konten kreator mengatakan hal yang sama yang seperti dikatakan oleh sahabat-sahabat kita, bahwasanya ada tanda tanya tentang perihal ijazahnya Pak Jokowi. Terus terang, saya adalah mantan relawan Pak Jokowi. Kalau di Sumatera Utara pasti sudah tahu ya. Dan 2 periode ya, bahkan pada waktu wali kota gubernur, saya sangat tertarik mengenai Pak Jokowi. Padahal perihal hari ini teman-teman, sebenarnya gampang sih. Kenapa nggak ditunjukkan saja ya? Tapi biarlah waktu yang berbicara. Tapi teman-teman, bukan saya saja, ada teman saya yang lain juga yang dulu-dulu katanya memang pendukung habis Jokowi. Sebentar, kita lihat. Gak usah Bapak bayar pengacara, gak usah Bapak sidangkan. Tinggal Bapak tunjukkan aja Pak, kayak gini ya, ini ijazahku Pak. Apa susahnya nunjukkan gitu Pak? Pak, aku capek Pak, pendukung Bapak 2 periode aku Pak. Ku bela-bela Bapak di depan kawan-kawanku, di depan ruang lingkup yang kecilnya memang, yang gak seberapa, tapi perih gitu. Sebagai pendukung Bapak, perih gitu Pak. Dipermasalahkan dulu kok kacamataan, sekarang nggak kacamataan. Ya mungkin aja emang bener-bener nggak mampu beli karena duitnya habis buat kampanye, udah gaji. Oh ya iyalah, jangan difoto. Nanti takutnya kalau dibuat pinjol gimana? Nanti kalau dibuat data judol gimana? Kebayang nggak presiden pensiun ditelepon orang ditagih utang pinjol judol? Harusnya ya, kalau menurut saya, mungkin juga sahabat-sahabat paham, ditunjukinnya juga selesai, habis perkara. Tapi yang menjadi pertanyaan teman-teman, apakah Pak Jokowi nggak takut ya? Seandainya ya, semua ini memang nyata, benar adanya. Bagaimana masyarakat mengenang Bapak? Padahal lihat Insinyur Soekarno, Pak Proklamator, Pak Soeharto, Pak B.J. Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, ya semua yang sudah pergi dikenang. Sampai saat ini, begitu juga wakil presidennya, ada Malik, Pak Adam Malik ya. Bahkan yang lain, Pak Umar Wirahadikusuma, kalau nggak salah. Semua dikenang karena perbuatannya yang tidak melukai hati rakyat.
Tapi bayangkan apabila mantan presiden atau wakil presiden yang melakukan kesalahan, yang memaksakan diri, suatu saat nanti pada waktu tidak lagi punya kekuatan, tidak punya kuasa, rakyat yang akan memberikan hukuman. Apakah itu hukuman penghinaan atau sebagainya. Namun teman-teman, mungkin teman-teman bisa memberikan komentar melihat beberapa video yang agak sedikit lucon, tetapi menyimak, artinya mereka itu kesal gitu. Dan bahkan apa yang kita rasakan itu sama teman-teman. Kita juga melihat ini bukannya masalah besar, tapi dibesar-besarkan karena tidak dijawab, akhirnya besar. Padahal problem negara kita ini masih banyak, terlebih pertumbuhan ekonomi yang masih pasang surut. Bahkan PIK 1, PIK 2 belum selesai. Bahkan food estate agraria masih banyak terbengkalai. Bahkan para koruptor kemarin kita sudah tidak tahu apa ujungnya. Apakah memang mereka ditahan atau tidak? Ya, tulis di kolom komentar teman-teman. Tapi kita lanjut lagi ya, agar kita tidak stres. Sebentar teman-teman. We walk the talk, IKN mogok. Pagar laut buat nyogok. Not only talk the talk ijazah asli. Bukannya We nyogok. walk the talk, IKN mogok. not only talk the talk. Pak Jokowi dananya mentok. We walk the talk, Pagar laut buat nyogok. not only talk the talk. Ijazah asli, bukannya nyogok. Ada di TikTok. Dihina saya diam, dijelek-jelekin saya masih diam, bahkan difitnah saya diam. Tapi kalau saya disuruh untuk berhenti berbohong, saya akan kabur ke Vatikan. Dongo. Ambil dulu di kamar full lemari sebelah kanan itu ambil. Kan sekarang kok jadi ijazahnya genting gawat gitu loh, menjadi topik gitu loh. Aku nggak mau ikut bodoh, itu aja. Dia aja yang terharu aku lihat orang ini. Nggak, artinya maksud aku itu kan soal sepele sederhana. Ya kan, ada orang besok pagi datang, Panda, aku mau lihat ijazahmu. Aku panggil supirku. Tadi itu dilacak ambil dulu. Ada. Kenapa begitu jadi sakral sekarang, jadi begitu genting, begitu apa? Diteropong dari sana, diteropong dari sini, dilihat. Boleh difoto tapi tidak boleh, boleh dilihat tapi nggak boleh Iya. difoto. Nah itu yang maksud aku yang tadi yang katakan itu bahayanya itu pembiaran. Nah, sudah sama-sama kita dengar teman-teman ya. Kita pun dibawa tertawa. Namun semua itu punya cara masing-masing untuk menyampaikan kritik, saran, bahkan menyampaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Teman-teman tujuannya sama. Apa yang seperti teman-teman rasakan sama halnya seperti yang saya rasakan. Bagaimana agar kiranya tentang perihal tentang ijazah ini cepat selesai. Jangan lagi di ranah pengadilan, tetapi ya baiknya ditunjukkan saja atau bagaimana. Karena problem bangsa kita ini masih panjang dan masih banyak. Pertumbuhan ekonomi kita yang semakin tidak tahu. Dan apa yang sudah dilakukan oleh para banyak korupsi, kita juga sudah tidak tahu bagaimana proses selanjutnya atau kabar selanjutnya. PIK 1, PIK 2 sekarang sudah dikerjakan kembali menurut info, dan katanya kadesnya sudah dibebaskan. Namun semua itu teman-teman, para konten kreator, begitu juga para netizen
berada, kita satukan misi agar kita bisa mengawal pemerintahan serta mendobrak pembohong dan kebodohan yang selama ini tersusun rapi. Sepaham nggak teman-teman? Kalau misalnya sepaham, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat mereka yang nggak sepaham juga, silahkan komentar agar kita bisa koreksi. Yang penting komentarnya jangan ada hal-hal yang melukai seseorang atau siapapun. Karena katanya untuk memberikan komentar itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi teman-temanku, demikian dulu teman-teman yang bisa saya sajikan, sedikit tapi bermakna. Semoga konten ini memang sangat kita perlukan, atau mungkin kita merasa konten ini bisa layak kita share. Silahkan di share ya, di like, di komen, serta di subscribe. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.